Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sengaja saya bawakan fotokopi apa yang akan kita kaji bersama. Cuman karena mungkin keterbatasan waktu, hanya sebagian saja yang secara global garis besar saya terangkan. Kalau memang lain kesempatan lagi saya ada jadwal, kita lanjutkan nanti. Jadi ini saya beri judul pembelaan Allah terhadap kemuliaan manusia. Kenapa saya beri judul seperti ini? Karena kebanyakan dari kita tidak merasa kalau kita dibela sama Tuhan. Kita selalu merasa kekurangan. Sakit tugas dibela akan tugas di rumah enten Mesir gitu tadi. Nah, jadi ini adalah bagian dari introspeksi diri bahwa Allah tuh membela habis-habisan kita ini. Pembelaan ini adalah berawal dari dari sumpah iblis. Jadi ketika Adam oleh Allah Subhanahu wa taala dipersilahkan menjalani kehidupan di surga, kan yang ribut iblis. Kenapa Tuhan memberikan ke junior surga tanpa proses uji kelayakan? Layak di surga pun begitulah. Muncul dina manajemen mah tanpa fit and proper test lah gitu ya. Ini layak nggak sih? Di surga pun manusia teh. Ia mau ujung-ujung dibere ke surga. Ada Gusti kan memang menghendaki manusia seperti itu. Tapi yang namanya Tuhan itu mengakomodir makhluknya. Naon iblis ribut siap. Sope cobaan godai bisa. Dan ternyata kan serius ya. Dan berhasil. Nah ketika iblis berhasil menggoda Adam, iblis itu sampai sumpah. Jadi ketika Adam diturunkan ke muka bumi, yang geus adu Adam wayahna turun heula ke Bandung di tong lilah lah. Bandung. Dan hidup itu asal usulnya makhluk surga. Manusia ini asal usulnya adalah makhluk surga. Kita ini makhluk surga sebenarnya. Ngan urang teh dia teh hanya untuk filterisasi siapa yang layak di surga akan kembali, siapa yang tidak gitu. Anu jujur majik balik ke sawarga ada hidup malayak di surga gitu. Anu tukang ngabohong majik yang ngahijeng si iblis tuh. Layak di surga. Jadi gitulah orang hidup teh. Muatak kalau menunggak jabatan ulah tarik teuing gitunya. Datang syukur, datang yang penting habis halaman bisa balik deui ka keluarga gitu hidup mah. Tong ieu. Hayang boga mobil tong tarik teuing. Yang penting urang bisa balik deui ka keluarga. Nah, ketika manusia diturunkan ke muka bumi, ngeledek iblis ngeledek, terus terang ngeledek sampai sumpah kan diceritakan dalam Al-Quran, wa bi'izzatika, demi keagunganmu, la ughwiyannahum ajmain, akan kusesatkan anak turunan Adam di muka bumi. Cek urang mah bae aing mah kira aku aing geung di neraka cenah gitu nya, dia dari kawan kan di neraka. Sumpah Gusti, dah bapaknya aja kegoda sama gua katanya di surga, apalagi anak cucunya. Cek urang mah gitu nya. Ngeledek, sumpah. Disitulah muncul pembelaan Allah. Ya iblis, ya sumpah segala. Udah, pakai sumpah segala.
Di situ Allah membela manusia habis-habisan dari mulai situ sampai nanti akhir, sampai kiamat dibela betul-betulan Tuhan. Contoh sederhana gini, Iblis sok sumpah goda tuh anak turunan Adam di Bandung tuh, di alam dunia. Sekuat, sehebat kamu, sepintar kamu menggoda silahkan. Tapi jangan takut Adam, jangan takut Bani Adam, manusia. Sebanyak apapun dosa kalian akibat godaan iblis, ya, akibat kelihan iblis, kelihan kepandaian iblis menggoda Anda, apa kata Tuhan? Selama Anda mau minta ampun padaku, pada Allah, semua dosaku ampuni dan iblis gak ada apa-apanya. Benar dah. Kan dia bela masih. Terus Adam kira-kira kia. Makanya dengan sumpah-sumpah kian belo. Gua kan masih dibela sama Tuhan. Sok aja nanggoda sekedar kebak tuh. Sekuat tenagamu. Kok manusia banyak kalian berbuat dosa. Selama kamu minta ampun, naon si iblis sampai gawe tiga pakai, tiga baik deh ke warga, gitu dah. Itu Tuhan bela. Nah, ternyata pembelaannya luar biasa terhadap manusia ini. Makanya di sini saking banyaknya supaya pokoknya, wabi itu ditulis. Di fotokopi dibagikan, geus dibagikan heuleuit kertas nama karep dinyateuing temannya. Udah dibagi kertasnya hilang, ya udah terserah. Diterangkan ngantuknya, geus hidayah mati gustinya. Pembelaan Allah terhadap kemuliaan manusia. Demi pembelaan terhadap kemuliaan manusia, Allah menerapkan berbagai sistem yang membantu manusia di dalam menjalani proses uji kelayakan kemuliaan di muka bumi, untuk dapat kembali ke asal. Kenapa saya katakan asal? Karena manusia berasal dari surga dan kita semuanya turunan ahli. Benar. Ayah turunan neraka. Saya mau tanya, ayah turunan neraka siapa? Orang turunan surga. Goreng-goreng dia gak turunan surga. Gitu. Nah, berbagai sistem tersebut adalah satu, sistem penilaian amal yang berat sebelah. Coba, bila manusia berniat jahat, niat jahat tersebut tidak dihitung poin dosa. Namun bila berniat baik, niat baik tersebut dihitung 1 poin pahala, ampunan dan derajat. Berat sebelah itu. Niat dosa tadi dihitung, niat hade mah dihitung, benar? Berat sebelah tuh. Dengar respon yang menurutan kabeh. Bila niat jahat dilaksanakan, dihitung 1 poin dosa. Namun bila niat baik dilaksanakan, dihitung minimal 10. Oh, ayat minimal 10. Dihitung 8, 5, 7, minimal 10. Berapa belah deh? Nah, artinya disebut minimal karena banyak amal yang dihitung di atas 10 poin PAD itu pahala ampunan derajat ya, sampai dengan unlimit. Contohnya sholat jamaah berapa kali? 27 di atas 10. Sedekah zakat berapa kali lipat? 700 di atas 10. Sholat di Masjid Nabawi 1000 di atas 10. Lailatul Qadar berapa? 30 ribu. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. 1000 bulan, sebulan 230 kali 1000 ribu, benar. Itu ini masalah kurang ya. 100.000 bagi ibadah di Mekah, pantas dong bos bagaimana?
unlimited yang tidak terbatas. Wah, ini ada sabar ketika cinta Allah ketika dikirain berangkitan. Jadi dalam sistem penilaian amal aja Tuhan itu menerapkan sistem yang berat sebelah. Sok sia goda, mana berhasil ngagoda sampai Adam anak turunan Adam berbuat dosa, mau lipatkan siapa aing sia dosa. Tapi kebajikan aku lipatkan sampai ratusan ribu sampai unlimited mah. Nah, deh. Dibela deh. Makanya kalau hari ini ada manusia berbuat 9 kejelekan, lawan 1 kebaikan sok itu. 9 kejelekan niat dihitung deh, jelek. Enggak. Begitu dilakukan 9 dilipat gandakan deh. Jadi sabaraha nilainya? 9. 1 kebaikan niat dihitung deh. Dilakonan dihitung sabaraha minimal. 10 jeminya sabaraha? 11 kurang 8 1. Jadi 1 kebaikan lawan 9 kejelekan itu masih menang kebaikan 1 sisa 2 malah. Jadi lamun aya jelema ditimbang dosa leuwih rek dibatan kahadian anak, emang eta jelema geus teuingan belag, geblek goblok. Sakitu geus dibela eta tek we sia urang. Bener teu? Sakitu geus dibela ku sistem nu berat sabeula. Masih kene banyak do. Teu inget teu? Teu inget teu? Saha? Euy. Kau bela kan mesti iya dari 1 poin ini bela nggak sih? Tentu ingat 2 apa coba? Tentu ingat terlalu lah, terlaluan. 1/9 aja masih menang kok. 1 kebaikan ini kudu asup neraka sebab dosana letreng tidak terlalu emang. Udah di 1 poin aja udah bisa menang kita. Belum poin yang kedua, sok yang kedua. Sistem ampunan berkala, wish. Di saat perhitungan dosa tidak dilipat gandakan, kan nggak ada ya dosa dilipat gandakan ya. Tetapi ampunan dosa diberikan bertubi-tubi secara berkala. Tapi pembersih dosanya bertubi-tubi. Ada skala setiap waktu, harian, mingguan, tahunan, seumur hidup sekali pamungkas. Setiap waktu kita bisa sholat sunat anytime ya, zikir, baca Quran, sholawat, bakti ke orang tua, suami istri, ngadidik ke anak ya, itu anytime kan ya. Menang hampura. Harian sholat 5 waktu. Tadi sholat duhur, nanti sholat asar. Sholat asar itu menghapus yang dilakukan antara duhur dan asar. Nanti sholat maghrib itu menghapus dosa antara asar sampai maghrib. Terus tiap hari dihapus. Kalau yang cari ilmu kuliah, kalau kerja cari nafkah diampuni. Anda sekarang mencari nafkah ngantor, kesorean capek tidak ngantor, lain capek tina sholatnya, capek ngantor ya, lain capek wiridan ya, capek ngantor, gawe. Dihampura ku Gusti man amsakalan minta ami aisyi amsa maghfurun lahu. Barang siapa yang sore harinya kecapean dari kerja, sore itu juga diampuni. Gawe benar kata. Ada mingguan sholat Jumat keur ngaku hari yang sudah bersih, ku Jumat dibersihan deui coba mingguan. Belum ku puasa sunat dan Kemis na mingguan kan. Belum tahunan bersih. Wah, tahunan mau banyak sekali. Ramadan, Fitrah, Idul Fitri, puasa Arafah, nyembelih kurban, Idul Adha, puasa Asyura, 9-10 Muharram, dan lagi event-event lain banyak lah. Itu tahunan. Puasa Ramadan ini akan menghapus dosa. Jadi yang tidak terbersihkan, yang tidak tergilas oleh harian, dia dibersihkan oleh mingguan. Yang tidak terbersihkan oleh mingguan dibersihkan oleh tahun. Intinya, tak menjelma teu salat 5 waktu teh, siga jelma teu mandi 5 poe.
dekil ya. Ada yang seumur hidup sekali. Oh, dihitam. Sebenarnya seumur hidup dihitam. Oh, 2 kali sih. Umroh jeung haji. Seumur hidup sekali. Wah, itu mah nanti ada sistemnya lagi tersendiri. Pamungkas di saat orang mati kudu dipamintakeun hampura, minimal disolatkan. Nah, dalam sistem ampunan berkala ini harian, anytime, harian, mingguan, tahunan, seumur hidup sekali mungkin banyak yang sudah. Anu pamungkas mancan sampai orangnya menggawe dia mau sholat gitu. 3. Jadi yang nomor 2 ini di saat dosa tidak dilipat gandakan, tetapi penghapus dosa berlipat-lipat. Oke? Aku tidak ada lapisan. 3. Sistem ampunan bagi yang bertobat. Nah, akhirnya orang banyak dosa nih. Aduh, karena dosa tidak dilipatkan, penghapusnya berlipat-lipat. Ketika saya mau minta ampun, itu pun diberi hadiah Gusti. Apa hadiahnya? Bagi orang yang berdosa dan kemudian bertobat, Allah menerapkan sistem berikut. Nih, dengarin, baca. Bagi muslim yang banyak dosanya dan bertobat, Allah mengampuninya dengan cara berapapun jumlah angka dosanya tidak berubah menjadi angka 0 dosa. Berapapun jumlah dosanya tidak berubah menjadi angka, jadi dihapus angka lain ternyata. Tetapi yang dirubah atau dihapus hanya label dosanya menjadi label pahala. Artinya bila seseorang punya 1000 dosa kemudian dia tobat, 1000 dosa itu tidak menjadi 0 dosa tetapi menjadi 1000 pahala. Ngerti? Ngerti tidak? Jadi yang dicoret apanya? Angkanya atau labelnya? Labelnya yang dicoret, angkanya mana? Begitu main ada buang melihat dosa kegara tobat. Benar deh. Tempat air nang kayak terlihat. Nyalaman apa di HP? Kamu disukan baik mah? Hah? Sok baik itu sorangan. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim. Nah, ini yang saya garis ini ya. Kalimat inilah yang memberikan petunjuk. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali bagi mereka yang bertobat, beriman dan beramal soleh, maka Allah mengganti label dosanya dengan label pahala, dan Allah Maha Penyayang. Adapun bagi yang kafir, ini aneh bagi yang kafir. Bagi orang kafir yang masuk Islam, di samping label dosanya menjadi ta'ade, sarwa di muslim tadinya, semua label dosanya jadi label ta'ade. Semua kebaikan yang pernah dia lakukan semasa kafir, yang hanya sebatas dicatat dan tidak dihitung pahalanya, setelah masuk Islam, semua amal baiknya tersebut dihitung ulang dan dirapel. Bayangkan, ada seorang kafir di usia 40 tahun dia masuk Islam. Taruhlah dihitung dari mulai balik 15 tahun ya. 40 kurang 15 berapa? 25 tahun. Selama dia kafir 25 tahun, kalau dia berbuat jelek, itu langsung dihitung dosa. Poin dosa masuk dalam kafir. Tapi saat dia berbuat baik, langsung dalam kafir ada satu tulang turunnya, sok nulungan, sok ada fasilitas, sok apa itu ya, nulungan. Itu hanya dicatat tapi tidak bunyi poin pahalanya. Hanya sekedar dicatat. Tanggal sakit berbuat baik, tanggal sakit berbuat ini, tapi blank, nilainya blank, berpahala. Di saat usia 40 masuk Islam,
itu tadinya dari usia 15 sampai 40 selama 25 tahun yang semua kebaikannya blank, itu dimunculkan lagi pahalanya selama 25 tahun blank. Artinya apa? Seorang non-muslim masuk Islam, dia tidak berangkat dari nol. Begitu dia mengucapkan syahadat, semua dosanya berubah jadi kebaikan, dan semua kebaikan yang pernah ia lakukan yang nggak pernah dihitung, nggak dicatat, semuanya dihitung ulang dan dirapel. Artinya begitu seseorang masuk Islam, dia mengantongi langsung, ngantongi naon? Kantongi mah duit lah, ngantongi kebaikan. Makanya caranya jelema kafir ya masuk Islam syahadat mati aja langsung. Can gaweana naon? Cek orang kan gaweana naon? Oh cek Gusti mah wah dia sudah mau ngejembol tahu enggak? Semua dosanya berubah jadi pahala lagi. Semua kebaikan yang tidak dihitung kembali dan diberapelkan, dimunculkan, langsung mengantongi sekian juta kebaikan. Bayangin mantap orang kafir mereka taruh Islam, jadi kan ada ada kolok. artinya ya, kata mereka usia murah yang bisa kolok. Saking senangnya Allah melihat seorang yang mau masuk Islam sampai hadiahnya aja seperti itu. Arti baik. So, dibela itu pembelaan bukan? Di saat iblis ngancam, diting si iblis mana yang bawa naonan sia, kau yang dibela yang manusia. Benar deh. Sistem apa lagi? Nomor 5 ya? Hah? Oh, berarti kenunutan. Sistem 4. Sistem sedekah amal jariah. Saat seseorang mati, ia sudah tidak bisa lagi berbuat dosa. Oke? Jelema kaya bisa menggawe dosa. Hah? Ya tentu atuh. Jelema kaya bisa pulang balok, pulang paling. Namanya orang mati, fisiknya udah nggak gerak, diborong sudah nggak. Artinya argo dosa itu udah berhenti. Mau pakai istilah argo ya. Tapi pahala, ampunan dan derajat masih bisa mengalir walau sesudah mati, yaitu dalam bentuk kiriman doa dari orang-orang yang masih hidup, ilmu yang pernah ia ajarkan saat dia masih hidup. Saya bicara begini, ayah izin dua di antara orang, di antara kalian yang menang hidayah. Dari kata-kata saya ini langsung dipegangnya, dihayatinya sampai berpengaruh kepada kehidupannya lebih baik lah gitu. Saya dikasih kontribusi sama Tuhan. Dari omongan kamu dia baik. Selama itu dilakukan kamu dapat, walaupun kamu mati terus ngalir, gitu kan? Mata diajar mandi benernya. Tradisi baik yang pernah ia tanamkan di masyarakat saat masih hidup. Waduh, di nomor orang di kampung aku ini ada tradisi jelek gimana? Ini masyarakat suka ngadu ayam. Kira kalau malam-malam ngadu ayam. Oke. Bikin empowering lah, pemberdayaan masyarakat. Kita bikin kegiatan positif yang menyadarkan masyarakat kalau memang tradisi itu jelek, sehingga dalam waktu yang singkat tradisi ngadu ayam lenyit dengan sendirinya karena kesadaran itu, dan digantikan dengan tradisi baik. Wah, itu si penggagas itu walaupun mati itu bocor. Selama tradisi itu dilakukan oleh masyarakat. Pokoknya di Lembur, wah gimana ya di kampung aku semua orang buka-buka aurat kok ya. Gimana? Ayo bikin
kegiatan memahamkan mereka betapa pentingnya nutup aurat. Bikin kegiatan-kegiatannya, ternyata dalam 1 tahun semua orang yang tadinya buka aurat nutup aurat. Selama nutup aurat itu dipakai oleh kamu itu mengalir kepada penggagasnya walaupun dia sudah mati. Itu namanya sedekah ya. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Fasilitas umum, masjid, sekolah, madrasah, sumur, saluran air yang ia bangun saat dia masih hidup. Mata lamun aya bangunan masjid can anggeus milu sanajan sasakna tuh lanjut teuing nya milu sanajan keramik 100 lema. Pohon yang pernah ditanam saat dia masih hidup. Seseorang pernah nanam pohon gede numrakna, ini yang nanam dapat kontribusi pahala terus sebanyak semut yang ikut makan di pohon itu. Kita ngitungkan berapa jumlah semut yang ada di sebuah pohon lengkeng. Bisa hitung? Bisa tuh? Berapa ulat yang makan dari daunnya? Berapa burung? Berapa ulat anu nyicingan dina peuteuy lah. Bisa ngitung. Itu makhluk hidup memberikan kontribusi pada yang nanam. Makanya saya pernah bergerak di lingkungan hidup ya, bagaimana menggerakkan orang senang menanam pohon gitu. Saya pernah 3 sampai 2 juta pohon bikin berkemean. Modal gila ya. Jadi orang, oh gitu Pak Kiai. Jadi kalau saya nanam pohon, saya perlu diampuni. Cek kurang ke dia. Kalau kamu mau nanam 1000 pohon, nggak akan terkalahkan pahalanya oleh orang yang bangun masjid. Yang benar Pak Kiai. Benar sok. Nyoy nyin persemean. Aing mah ke masjid nu eta pada hoream gitu. Mau ngabangun teu boga duit. Melah tangka mah hayu lah gitu. Gitu kan? Sampai segini. Tuh, di saat argo dosa berhenti, argo pahala berhenti gak? Hah? Berat sabar ke? Hah? Mesti mantuk bela atuh. Selain lu dibela ka cicing. Dengar arti dibela ka Gusti. Sistem bebas api neraka, coba. Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an. Inda kulli fitr min syahri Ramadan kulla lailatin utaqa'u minan nar sittuna alfan. Fa idza kana yaumul fitr a'taqa misla ma a'taqa fi jami'i syahr 30 marratan 60 alfan. Rawahul Baihaqi fi Syu'abul Iman. Wa qala Munzir wa haditsun hasan. Allah mengeluarkan sertifikat bebas api neraka selama bulan Ramadan. Setiap harinya di saat buka berpuasa kepada 60.000 orang. Jadi Allah memberikan bebas api neraka kepada 60.000 orang setiap hari pada saat buka puasa selama, dan di hari Idul Fitri sebanyak 30 hari kali 60.000 dirapel. Apa artinya bebas api neraka? Jadi bedanya ampunan dengan bebas api neraka begini. Kalau kita berbuat dosa dan minta ampun atas dosa yang sudah dilakukan, itu mah wajar. Namanya Tapi kalau bebas api neraka mah iya. Kamu dosa yang lalu saya ampuni, dan dosa yang belum dilakukan aku sudah sediakan asuransi dan garansi ampunannya. Jadi walaupun kamu setelah itu berbuat dosa apapun, pasti kau ampuni dan kau pasti bebas dari api neraka. Ayang kan gitu kan? Ayang kan? Kalau bebas api neraka itu
Salah satunya didapat di bulan Ramadan. Kan tanggal 1 60.000 orang saat buka puasa. Tanggal 2 60.000, tanggal 3 60.000, tanggal 4 60.000. Nanti di tanggal 30 di hari Idul Fitrinya itu 30 kali 60.000. Berat. 1,8 juta ya. 1,8 juta kali 2 berapa? 3,6 juta. Dan itu Bandungan, saya Indonesia, saya global. Hah? Sedunia namanya. Oh, lamun Bandung namanya. Mau Bandungnya. Untuk Bandung ukur 5 juta, 7 juta, dibebaskan 3,8 juta, menangnya 3,6 juta. Tapi urusannya global nih, dunia. Sekarang tahun dia Bandung ke bagian ini lumayan kan? Gua lumayan. Tapi kan masalahnya itu tiap tahun. Mau mantap akhirnya dia ya. Kalau ada seseorang usia 50 tahun, oke? Berarti dari mulai balik dikurangi 15 berapa? 35 tahun. Di waktu usia 50 tahun dia pernah bertemu dengan Ramadan berapa kali? 35 kali. Benar? Ya? 35 kali. Selama 35 kali keluar masuk Ramadan, hiji-hiji oge mere bebas api neraka. Berarti puasana naon? Kira kok orang diberi panggil puas bulan Ramadan 35 kali tidak satu pun memberikan bebas api neraka, berarti puasanya kayak apa? Puasanya betul nggak puasa panonan tuh. Kan puasa itu lagi nyuci dari dosa ya. Di tengah-tengah nyuci dikasih kotoran bersih semua. Di tengah-tengah nyuci dikasih kayak kotak bersih semua. Bu, sok nyesel darah. Caranya ini aku mesin. Di tengah-tengahnya saya diberi kotoran malah bersih-bersih. Di tengah-tengah puasa iya migawe dosa, atau malah bersih-bersih. Di tengah-tengah puasa nggak bohong. Puasanya mah batal, tapi nilai nggak bisa lagi puasa, nilai puasa. Itu kudu dikodokan mah bohong mah, udah batal. Tapi menghilangkan nilai mata mereka bohong untuk puasa kere sawal mereka bohong kagok ini mereka bohong untuk puasa kayak sawal. Artinya Ramadan jangan diganggu saat Anda nyuci, jangan dikotorin. Kalau udah dipakai baju silakan mau dikotorin tuh, tapi saat proses pencucian jangan dimasukkan ke tong. Itu namanya karena menang bebas api neraka. Sistem nomor berapa? Ini berapa? Nah, kembali pada kondisi bayi yang baru lahir. Coba bayangkan, orang sudah 60 tahun terus wisan, itu bisa dikembalikan lagi kepada seperti bayi keluar lahir dari perut ibunya. Bayangkan, bagar-bagar ting atau bersih bersih tina dong. Siga bayi bawa ada satu, terus gak gitu kan, saya bersuisan ke. Itu didapat dari apa ya? Matina haji. Bebas api neraka matina puasa, matina haji. Man hajja lillah falam yarfus walam yasuk, raja kayyum waladat umum. Bukhari Muslim lagi hadisnya kuat. Barang siapa yang berhaji dan tidak berkata kotor serta tidak berbuat fasik dosa, tuh jangan sampai di saat mencuci berbuat kotor. Karena semuanya sering kotoran. Ia seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya, bersih dari dosa. Wih. Nomor 7, sistem jaminan terhadap kamu Allah saat dia berhaji.
Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a li ummati asyiyata arafa bil maghfirah fa ujiba inni wa tufartu lahum ma khala az-zulma fa inni aqulu lil madlum minhu ay rabb in syi'ta ataital madlum al jannah minal jannah wa ghafarta zalim falam yujib asyiyatahu falam asbah bil muzdalifah a'ada du'a fa ujiba ila ma sa'a ra'imu majah. Jadi gini ceritanya. Dosa itu kan ada dua, ada vertikal, ada horizontal. Dosa horizontal nyopot barang batur, dosa horizontal. Ngomongin kejelekan orang, dosa horizontal. Memfitnah, dosa horizontal. Yang namanya puasa itu hanya membersihkan dosa vertikal. Sholat hanya membersihkan dosa vertikal. Urusan horizontal ini Tuhan tidak ikut campur kecuali yang berkaitan memaafkan. Aku memfitnah orang, kalau aku nggak minta maaf dan dia tidak memaafkan, nanti dia nagih ke aku di akhir. Aku mencuri HP, dijual 1 juta, duit 1 juta ya, tapi dosa tidak ketika poin kiamat. Dosa maling, belum lagi dosa membalikan, belum lagi minta maaf. Mana ayam maling minta maaf, Pak bunternya tadi penting gua habis dibalingnya dah, ayam gitu maling. Tuhan tidak akan ikut campur urusan dosa horizontal. Rasulullah tuh mikir, Rasulullah tuh sayang banget sama umatnya. Ya Allah, urusan dosa vertikal saya nggak kecil hati. Tuhan mau bela banget sama manusia ini. Dari mulai sistem penilaian amal bersalah, dosa tidak dilipatkan tapi penghapusnya berlipat ganda. Udah gitu ketika dia minta ampun semua dosa dirubah menjadi pahala. Usi mah asaplah alhamdulillah wasarimu ila maghfiratun cepet. Tapi ini nih dosa sesama manusia. Tuhan tidak intervensi selama yang terkait memberikan maaf. Dalam lama dibentah hampura, lain mere hampura, kalahkah dendam. Pak, hampuranya kamari, wabi bapak digoreng, mana dia dulu dibentah hampura, lain mere hampura, kalahkah amok. Aing mah ya, lamun cat balas dendam, kalau belum balas dendam, awas, aku nggak bisa tidur. Dipegang hampura kalau balas dendam Tuhan bisa. Nah, puasa tidak menyelesaikan dosa horizontal. Sholat enggak, tapi haji. Karena saat seseorang berangkat haji menjadi tamu Allah, kata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim doi." Bahwa kalau kamu mendapatkan tamu, Allah perintahkan untuk dihormat. Yang kita haji kan tamu Allah, diundang Allah. Sekarang kebagian Tuhan yang menerima kehadiran tamu. Dalam bentuk apa kemuliaannya? Apa kata Tuhan? Rasulullah doa, ya Allah, ya umatku yang pergi haji, semua dosa-dosa horizontalnya namun bisa mengesirah untuk mentagih tina ikut tina sholatna, ikut tina kehadiranna utuh. Karena ini pernah jadi tamu engkau, maka engkau lah yang bayar semua tagihan. Akhirnya oleh Allah diiyakan. Ya udah kalau gitu. Tapi syaratnya haji maaf. Kalau gitu ayo kita bobol bang, hasilnya dipakai haji. Gimana? Tidak bisa. Karena syarat haji mabrur adalah ongkosnya yang halal, yang menang nipu, yang menang ngado. Ini nomor 8.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah saat mencintai Rasul, Innallaha dimulai dari Allah sendiri, wa malaikatahu dikerahkan semua malaikatnya, yusholluna 'alan, kemudian dikerahkan semua kaum muslimin, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ternyata pola ini tidak hanya berlaku bagi sosok Rasul saja. Pola innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima itu berlaku bagi Anda juga. Aku bisa diberlakukan seperti itu? Bisa. Mana? Lihat ini hadis. Tuhan bila mencintai seorang hamba. Ini ada seorang hamba ya. Dia beribadah baik, di kantornya jujur, dicintai oleh Allah karena akhlaknya bagus. Tuhan tuh kalau mencintai seorang hamba itu nggak diam-diam, langsung diekspos. Jibril ini, ya Tuhan, ada apa? Aku mencintai orang ini. Lantas, aku aja Tuhan yang menciptakan dia mencintainya, masa kamu enggak? Ayo, kamu saya wajibkan ikut mencintai dia dan kerahkan semua malaikat harus mencintainya, bahkan ikut mendoakannya. Siap Tuhan. Selesai. Seluruh komunitas langit sudah mencintainya. Kurang. Bagaimana dengan komunitas bumi? Semuanya dikerahkan. Suatu darulahul kubur bila di bumi juga diterima dia, dicintai oleh semua makhluk. Jadi tahu kan? Tuhan itu ketika mencintai seseorang karena seorang mana dilibatkan apa? Diumumkan yang dilibatkan. Dibiul semua malaikat, semua makhluk yang di langit. Sehingga orang itu kemana pergi? Pokoknya gini, ini contoh sederhana ya. Yang namanya Tontowi yang suka pakai bendo, alhamdulillah termasuk kekasih Allah. Alhamdulillah. Amin gitu aja. Ini hal amin, jadinya kemana Tontowi pergi? Kan udah diumumkan malah kalian dia bahwa Tontowi adalah kekasih Allah. Kemanapun pergi, semua makhluk yang ada di sekitar aku semuanya tahu kalau ini kekasih Tuhan. Apa kata Tuhan? Kalau ada kekasih mampir, hormat, muliakan dia. Kalau yang megang apa yang dibutuhkan, buat Anda cenderung diperintah kekasih kurang capeknya, kahayana, ya ada kahayana. Lah jauh di Telkom lah. Kemun zaman baheula namanya di kemun urang pegawai rendahan namanya menerima gaji ke ngantri di BRI ini ya pensiun kan ngantri gitu nya. Tapi kalau yang pejabat tinggi ngantri diantarkan ke kantor, diantarkan ke imana, ada beda artinya ya terhormat. Tak kekasih Allah begitu. Jangan sampai engkau nyampe ke kekasih Allah. Apa artinya kekasih aku kalau begitu? Anda tidak hormat, Anda tidak memuliakan. Itu adalah kekasih. Untuk kalian memuliakan. Makanya sampai Allah bilang ini, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Allah dan menjadi kekasih Allah, sebetulnya dia telah meraih dua surga. Surga pertama adalah di dunia, yaitu dalam bentuk apa? Dia menjadi kekasih Allah dan semua makhluknya dikerahkan untuk mencintainya, dan dia diperlakukan menjadi raja segala raja oleh semua makhluk. Kalau jadi kekasih itu di dunia. Jadi sebelum masuk surga aja udah dikondisikan surga lah gitu. Nah itu kondisi yang kedua bagi surga nanti yang hakikatnya. Jadi Tuhan itu kalau mencintai hamba itu ada proses, ada prosedurnya. Yang jadi pertanyaan, maaf, tanyakan pada diri sendiri masing-masing sekarang. Apakah pernah terbetik dalam hati, ya Allah, jangan sampai Engkau cabut nyawaku, aku belum menjadi kekasih-Mu.
rata-rata manusia. Ya Allah, sebelum aku meninggal, mudah-mudahan aku punya rumah satu lagi. Ya Allah, sebelum aku meninggal aku bisa naik pangkat. Ya Allah, sebelum aku meninggal sawah itu bisa kembali. Semua juga yang mau ditinggal mati. Ya Allah, sebelum aku meninggal anak-anak saya udah nikah, semua juga ditinggal mati. Tapi mana ya Allah, sebelum aku meninggal aku menjadi kekasihmu dan engkau mencintaiku, dan bila engkau mencintaiku semua makhluk engkau kerahkan. Ayat itu menjadi cita-cita yang punya kita. Hampir mayoritas kita cita-citanya teh ngapain orang receh-receh. Tapi fasilitas dari Tuhan nggak pernah. Padahal itu fasilitas terbesar dari Tuhan. Tong jeroteng, dia nih. Dia ngomong begitu mah dia. Cuma lapar dia. Sistem syafaat. Ini orang banyak dosa. Oke. Dikasih kesempatan tiap hari bebersih, cara bebersih. Dikasih kesempatan tobat nggak tobat juga. Dikasih kesempatan sedekah jariah, tara ngadoakeun tara. Dikasih kesempatan bebas api neraka Ramadan, puasa kembali. Dikasih kesempatan apa? Tetap dicilaka. Apa kata Tuhan? Kamu dibela di alam dunia dengan berbagai pembelaan, tetap aja nggak kamu manfaatkan. Sekarang tetap Tuhan masih bela. Apa? Cari kamu siapa? Menggelar dia soain dawillah. Engkau dulu waktu hidup di dunia pernah nggak bersilaturahim dengan orang yang soleh? Pernah nggak? Engkau bersilaturahim atau engkau berkhidmat kepada orang yang soleh, yang jujur, yang apa lagi? Pernah? Coba di antara itu ada yang kamu kenal nggak? Orang yang sudah selamat? Oh itu, dulu aku pernah ikut tolong dia, itu orangnya Pak. Datang sama dia. Kang, aku tolong dong. Rekomendasikan ke Tuhan, Tuhan ngampuni aku. Ya Tuhan, betul dia pernah nolong aku gini-gini. Aku mohon Engkau ampuni dia. Benar kamu? Ya sudah, Kau ampuni. Karena Engkau ampuni dia. Ketika dia datang kepada orang yang soleh, itu namanya tawasul. Ketika orang soleh merekomendasikan kau, itu namanya syafaat. Tawasul syafaat ini datangnya di sistem dari siapa? Dari Allah sendiri. Makanya beda antara tawasul syafaat dengan kemusyrikan. Kemusyrikan itu minta tolong makhluk yang mengaku Tuhan. Itu yang nggak boleh. Munjuk, itunya nggak boleh. Tapi kalau saling tolong menolong antara sesama yang beriman dalam kebaikan, itu malah diperintah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu perintah Allah. Kalau setiap minta tolong, wah itu musyrik. Kenapa? Karena dalam Al-Quran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta tolong hanya pada Allah. Kepada yang lainnya musyrik. Benar. Kamu kalau bangun pagi suka minta tolong istri nggak, bikinkan kopi, siapin sarapan tiap hari, musyrik kamu. Kamu kalau pergi ke kantor bisa suka minta tolong nggak? Supir tolong anterin aku ke kantor. Iya, musyrik kan? Apakah setiap permintaan tolong disebut musyrik? Musyrik itu artinya menduakan Tuhan. Kalau yang diminta tolongnya sesama manusia yang diperintah Allah itu bukan musyrik. Yang namanya musyrik itu minta tolong kepada sosok makhluk yang mengaku dirinya Tuhan tandingan kepada Allah. Anda dan min dunillah, Tuhan tandingan Allah ngaku. Kurang nyembah kayak musyrik.
Tolong menolong tuh. Wa ta'awanu 'alal birri wa kami syukur sistem tahapan penilaian amal, sistem ijabah doa. Garis besarnya aja ya. Sebab ini bisa dibaca sendiri. Oke, ini orang menggelar dia, dan setiap orang, setiap kalian itu kalau kalian sudah masuk surga ya, sudah dapat artinya jaminan masuk golongan orang masuk surga. Setiap orang yang masuk surga itu dikasih jatah. Kamu bisa menolong syafaat. Ada yang 10 orang, ada yang 5 orang, ada yang 1000 orang, ada yang 1 juta orang, macam-macam orang. Tergantung kapasitas dia waktu dia hidup di dunia. Kalau di dunia yang nasa ukur BRT, RW, tidak ada 5 lah gitu. Tapi kalau dia tokoh masyarakat di Bandung ada 5 juta lah, dibayar 10.000. Tapi kalau tokoh nasional, hampir aku 10.000-nya. Orang di PRL boleh tambah 1 juta, bisa begitu. Kalau levelnya wali songo, wah itu mah bisa puluhan juta kan. Itu namanya jatah. Kamu bisa nolong, itu ada jatah. Nah, ketika kita datang, Kang, akan panggil salamat tulungan atau abu kan panggil abi tulungan akan suka tuh. Oh ya bener. Ditulungan. Sini tulung. Tapi kepada orang yang sudah pasti mendapatkan apa? Makanya kenapa kita di Indonesia aneh ini, makam para wali yang sudah meninggal ratusan tahun kok dijarahin oleh rakyat, oleh umat. Apa masalahnya? Jadi ketika seseorang jarah ke wali songo namanya, itu artinya memperkenalkan diri. Kan saling mendoakan. Oh, yang datang ini yang pakai bedok ya. Oh, yang namanya tontowi. Jadi gede, manis ya. Si jarah ke orang sok ngadoakeun kali disapaan. Itulah perlu. Entah kepada wali yang sudah meninggal atau kepada orang soleh yang masih hidup, kenalan. Belum lah, orang perlu kenalan. Kamu mau minta rekomendasi kepada orang yang nggak kenal? Mau merek, wow, minta rekomendasi itu pada orang yang kenal. Kalau kamu butuh dia, ya makin naon deh. Iya. Mau kalau sakna betul, kirim betul. Tong ini jengkol, siapa tuh dikirim jengkolnya di picture. Kenali dia. Setelah kenal baru minta rekomendasi. Jadi sistem syafaat rekomendasi itu Tuhan yang menerapkan sistem, bukan kita. Makanya ulah musyrikan begitu, ada musyrikan. Biar aku mesti ngajarin kemusyrikan. Ketika seseorang dicelakaan kene, dibere dicelakaan kene. Dicelakaan kene. Aduh, menjelma. Hanya apa? Dikasih sistem penilaian 2 tahap. Ini nomor berapa? Tidak satu pun seorang masuk surga kecuali dengan amal. Tidak satu pun orang masuk surga dengan amalnya kecuali hanya dengan rahmat. Kalau termasuk engkau, termasuk aku. Itu mah prosedur. Rasulullah pasti masuk surga. Cuman prosedurnya bukan karena amal beliau, tapi karena rahmat Allah. Itu prosedural. Biasa di kantor dia udah prosedural. Artinya apa? Bahwa amal kita ini 2 tahap. 1 dinilai oleh malaikat sesuai jumlah tulisnya, sesuai dengan SOP-nya. Kamu sholat segini, nilainya segini, sholat ini. Ya kayak itu tadi dikalikan sekian. Akumulasinya, mentoknya hanya ya Allah,
karena nilai kebaikannya lebih banyak dari dosanya, maka dia dimasukkan ke bakal calon ahli surga. Itu terakhir gitu aja. Ya, kalau yang ini bukan yang banyak dosanya, dikasih kesempatan minta ampun, enggak dikasih kesempatan ini nggak dipakai. Surah Qadariyah nggak pernah. Iya nggak pernah, ini nggak pernah. Ya ini mah dosanya udah masih banyak. Ya sudah masukkan daftar bakal calon ahli. Nah, amal kita hanya sampai situ. Penentu seseorang masuk surga dengan rahmatnya dan dimasukkan neraka dengan keadilannya hanya Allah. Calon ahli surga dilihat oleh Allah. Halus masuk kau dengan rahmat, Calon ahli neraka, aku bisa mengampuninya. Masuk kau dengan rahmatku. Ini mah nggak bisa diampuni kayaknya. Masuk kau neraka dengan keadilan. Itu. Yang jadi pertanyaan. Di saat engkau di hadapan Tuhan, bagaimana aku termasuk orang yang disayang? Jawabannya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Bila engkau ingin disayang oleh Allah, sayangilah sesama. Untuk mendapatkan sayang yang sama, bahasa sorangan melalui baca ayatnya. Sistem ijabah doa. Sistem ijabah doa. Intinya gini doa. Doa itu diijabah 3 sesuai seimbang dengan tabungan. Ada 3 orang, yuk sama-sama berdoa minta 10 juta kepada Tuhan. Pakai angka aja biar mudah. Oke. Si A sesuai permintaan dapat 10. Tapi isu karena budak negeri masuk rumah sakit 2 minggu biar 4 juta. Keluar di rumah sakit, adina tabrakan, nabrak motor batur penyok, keluar dia 4 juta. Sesa berapa? Duanya 10, opat sesa 2. Dibikin dek lebaran ke Indungna, tah pakai belanja. Dibawa ke mall lah gerak di jalan, bingung. Dengit sejuta. Dicopet. Akhirnya sesa udara sesuai permintaan tapi banyak musibah. Yang satunya lagi tadi bayar 10 dengan 2 juta. Gusti, kan abdi teh nyumbut ke babarengan angka sarua. Hari itu dibayar 10 abdi dengan 2 juta. Itu mah sesuai, mana mah seimbang. Seimbang kumaha? Sana aja 2 juta, tapi anak-anak Anda sehat semua. Tapi keluarga selamat semua, nggak ada yang celaka, nggak ada yang ini. Itu lebih dari harta. Alhamdulillah. Yang satu lagi, Gusti, ini kok cuma 2 juta katanya. Keluarga ada mau bujangan ke? Taunya apa? Ditabung nanti. Dikeluarkannya apa? Saat kamu susah. Aduh, yang kawin, yang duit sakit kieuna mama. Ternyata pertolongan dari kiri kanan datang. Itu adalah ijabah doa beberapa tahun yang lalu. Di saat muda susah mendapatkan duit, dia kerja sakit kieuna ditakar. Tapi udah pensiun, ternyata gelondor rezekinya. Atau nanti di akhirat. Sampai ada hari begini, ya Allah, kok banyak sekali ini di akhirat ini rizki, anugerah dari Tuhan. Perasaan aku enggak punya amal baik yang berhak menerima kebaikan ini deh. Apa jawaban Tuhan? Ini adalah doa kamu yang sengaja aku tidak diijabah di alam dunia. Kenapa? Semua doa kamu yang saya ijabah di alam dunia, semuanya juga tertinggal. Yang buka imah, diberi imah tinggal baik. Yang buka mobil, diberi mobil tinggal baik. Yang buka sawah, diberi sawah tinggal baik. Kalau dia tinggal di alam dunia siap.
lamun bungkus di ijabah kabeh mana di akhirat ngegel curug cek duit enak. Kamu hidup di alam ini 60 tahun, rumah juga yang dipakai paling 5 tahun lagi kamu pakai, setelah itu tinggal kubur. Nges, dikeluarkan 10% cukuplah di dunia, tapi yang 90% nanti dia. Jadi orang tuh Allah bengong, ya Allah ternyata nggak ada doa yang nggak diijabah, subhan juga diijabah. Tahu begini mah Gusti atuh bakal tegeger nyaman wae robana ya Allah. Sampai ada sahabat begitu. Idan naksir kalau gitu kita banyak doa. Wallahu akbar. Tuhan ini tinggalkan ayatun kalau mau apa. Bahwa teriak doa. Bahwa lama jalan bisnis suku doang enggak Gusti perasaan aku doa setahun tapi kok nggak diijabah. Bukan gak diijabah, kamu tidak paham sistem ijabah. Kamu punya anak kecil balita, pagi-pagi minta es krim, mau dikasih nggak? Tolak. Kamu menolak itu atas dasar benci atau dasar kasih sayang? Di saat engkau menolak berarti engkau telah memberikan kasih sayang, betul nggak? Betul nggak? Engkau sayang kepada anak dalam bentuk penolakan keinginannya, betul nggak? Tuhan juga begitu. Bahkan dalam ilmu tasawuf ada kaidah ini, al-man'u huwa ainul ato. Di saat Tuhan nolak berarti dia sudah sayang pada kamu. Maneh ke anak bae bisa situ, ku digitukeun ku Gusti, ya Tuhan, di mana letak keadilan? Benar ya. Kamu aja sering nolak keinginannya atas dasar sayang kok. Papa beliin aku motor, kamu di usia 12 tahun, belum waktunya, baru mau benci. Papa nggak sayang, justru Papa sayang sama kamu, kan gitu. Tuhan juga begitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gusti mah. Tuh, lain. Justru kasih sayang Tuhan kadang-kadang itu akan dalam bentuk penuh. Tuhan bukan nggak mau mengijabah kamu menjadi orang yang terkaya. Tuh lihat orang-orang yang kaya kata Tuhan. Dulu waktu miskin, aduh, deket ke masjid, ini ada guys, butuh si eta mau ke miskin. Nah, hari geus beunghar. Allah Akbar, aduh tanggung ini ada meeting. Allah Akbar, terus sholat. Tuh tinggal itu. Mantap mana nanya, hayang gitu moal, tanyaan tuh, cicing siapa nih? Kayak begitu berek, ada gitu. Jadi ya Allah, kalau melihat dari ini semuanya, betapa belanya Tuhan manusia, cuma orang yang membela dengan hati. Ada lihat ini dalam dunia mahal satu orang. Jadi yang mana ada muncul. Jam berapa ini? Tuh, setengah dua. Kita di kantor teh. Siapa sih yang ceramah lama-lama amat? Ini dengar karena waktu itu waktu gawe. Yang jelas begini, apa yang saya bagikan mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Pahamilah bahwa ketika Allah membela kita, itu harus dimanfaatkan betul pembelaan. Itu fasilitas dari Tuhan. Pakai nomor 1, pakai 2, pakai sampai nomor terakhir pakai fasilitas. Yang terakhir apa? Mudah-mudahan di Ramadan ini kita mendapatkan bebas api neraka. Dan sebelum kita dicabut nyawa oleh Allah, mudah-mudahan kita bisa meraih predikat kekasih Allah. Karena kalau sudah mendapatkan predikat kekasih Allah,
itu melebihi fasilitas menteri manapun, melebihi fasilitas raja manapun, presiden manapun. Wah, tengah dunia akhirat dikerahkan sama Tuhan. Semua makhluknya dikerahkan mencintai ini. Wah, ini luar biasa. Dan itu dan itu diberikan kesempatan kepada everybody, bukan khusus para rasul. Kamu pun bisa kalau kamu pun. Oke, mudah-mudahan sekian. Wassalamualaikum